Hari ini saya mau membahas dua berita online yang sedang perang dingin saat ini ya. Yang pertama itu dari Jadi sebenarnya ini adalah hal biasa yang terjadi di setiap ada pemilu, itu hal-hal seperti ini sering terjadi. Jadi saya akan ajak kalian, kita akan coba telaah sama-sama ya. Soalnya seperti ini, semalam saya membaca berita, itu judulnya Tim CE diduga tipu para ojol Maxim. Driver belum aja, terus Maxim, terus drivernya juga berkata ya, belum jadi aja udah PHP. Oke, ini dari pemayung.com. Next, kita lanjut ke balasan dari berita ini. CE kembali diserang fitnah. Gue udah baca ini beritanya. Yang jelas seperti ini dari pemayung.com. Itu seperti ini teman-teman. Dari pemayung.com yang terjadi, berita yang ditulis oleh pemayung.com itu seperti ini. Saya bacakan ya. Setelah pendaftaran ke KPU, berbagai kegiatan yang bertujuan bersosialisasi paslon ke masyarakat pun gencar dilakukan oleh tim sukses. Kejadian tidak mengenakan menimpa kelompok ojek online Maxim Jambi. Sebelumnya, salah satu koordinator ojol Maxim Jambi diminta untuk mengumpulkan driver beserta fotokopi KTP agar menghadiri sosialisasi pasangan yang mempunyai jargon Jambi cerah ini. Oke. Nah, ini normal, di sini normal beritanya ya. Oke, nih. Dengan dalih ada konsumsi hingga duit minyak. Driver pun menyempatkan untuk hadir di kegiatan yang dimentori oleh tim CE ini. CE itu salah satu kandidat calon gubernur Jambi. Kami diminta untuk mengumpulkan fotokopi KTP. Kami tidak tahu untuk apa itu. Ya, karena mungkin salah satu syarat untuk ikut pelatihan, makanya kami berikan, ungkapnya. Jadi di sini sepertinya driver itu nggak tahu ini teman-teman, itu KTP-nya mau diapain. Ya karena mungkin salah satu masyarakat ikut pelatihan, makanya kami berikan, ungkapnya. Oke, ya masuk akal ya, karena tiba-tiba minta KTP, apalagi itu dari tim sukses yang mungkin mereka nggak kenal dan ya itu dengan tujuan karena nggak tahu. Oke, masuk akal. Alhasil sirna. Semua yang diharapkan oleh driver-driver ini, apa yang dijanjikan sebelumnya tidak sesuai dengan pernyataan. Padahal mereka telah menyiapkan waktu untuk mencari nafkah demi kegiatan tersebut. So, kami kira ada Pak CE-nya datang, tapi datang malah timnya. Dari itu baik kami sudah kecewa. Ini kata drivernya ya. Tambah lagi makanan ndak ada, seperti yang dijanjikan atribut lainnya ndak ada, dan kami pun kecewa. Tambah lagi makanan ndak ada seperti yang dijanjikan atribut dan lainnya ndak ada kasih. Pokoknya kecewalah, kesal salah satu driver. Nah, ini ungkap salah satu driver. Sepertinya ini pemayung.com ini berinteraksi dengan narasumber langsung. Tapi nggak tahulah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut. Seperti tidak ada rasa bersalah, tim ojol diminta oleh tim CE untuk bersorak seolah-olah mendukung CE dan direkam melalui telepon seluler. Jadi tim ojol itu dikoordinatorkan. Nanti teriak, mungkin ya ini persepsi saya aja nih. Nanti bilang CE gitu, mungkin dia sambil direkam dan dikirim ke, mungkin bisa jadi grup WhatsApp mereka, mungkin bisa jadi. Saya nggak tahu nih, ini hanya asumsi saya saja. Kami nurut saja, tapi intinya kami kecewalah yang seharusnya katanya Pak CE datang dan ada duit minyak lah, semua bohong. Kami merasa di PHP-in di sini. Belum jadi aja udah PHP-in masyarakat, jelasnya. Oke, ini seolah-olah ini yang ngomong ini si driver, yang merasakannya gitu loh. Sementara hingga berita ini terbitkan, tim CE Ratu yang menggelar kegiatan tersebut belum bisa dikonfirmasi. Itu tadi berita dari pemayung.com, berita seperti itu. Dan kemudian kita lanjut dari Jambi Link. Nanti kita bakal bicara soal tanggapannya ya, tanggapan masyarakat, atau kita bakal bicara dari sudut pandang masyarakat. Oke, kemudian 6 September tanggal 6 2020 itu mungkin hanya beda jam.
keluar dari berita online juga, Jambi Link. Mendekati masa pemungutan suara, Ciendra mulai masif diserang fitnah. Oke. Tuduhan negatif itu datang dari mereka yang mengatasnamakan tim Ciendra. Tak tanggung-tanggung, operasi Black Campaign ini disebar lewat sebuah media online, digoreng di sosial media. Ceritanya ada orang yang mengatasnamakan tim Ciendra, tidak jelas tim yang mana. Tim itu diklaim meminta fotokopi dan para komunitas ojol. Mereka diundang menghadiri sosialisasi dengan janji mendapatkan uang transport. Tidak jelas sumbernya, berita itu langsung menyebar luas. Salah satu media online yang mengangkat berita itu mencatut narasumber anonim. Sony Zainul, Ketua Relawan Cieratu Provinsi Jambi, langsung angkat bicara. Ia memastikan informasi itu tidak benar. Tidak ada instruksi kepada semua tim untuk mengumpulkan KTP, tidak ada juga janji soal uang pada setiap pertemuan, kata Sony Zainul tegas. Operasi pecah belah, kata Zainul, sedang berlangsung untuk menghancurkan barisan Cieratu. Ia menegaskan tidak ada tim Ciendra mengumpulkan KTP ojol dan menjanjikan apapun seperti fitnah yang disebar itu. Ini sebuah fitnah keji yang sedang dimainkan. Kami sedang berkonsultasi dengan tim hukum dan aparat untuk menyelidiki para aktor yang menyebar berita Black Campaign ini, katanya. Oke, siap, udah habis itu beritanya ya. Nah, jadi sepertinya tim Ciendra ini nggak terima dengan adanya berita seperti itu. Nah, jadi ini sudah diklarifikasi juga oleh tim Ciendra bahwasannya itu tidak benar. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya ini, kita sebagai masyarakat itu jadi harus percaya berita yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya nih, buat masyarakat, kalau misalkan ingin berita ini tahu kejelasnya seperti apa, bisa mungkin membuat sebuah video yang menunjukkan pengakuan dari driver ojolnya ya, agar semua bisa teratasi. Dan juga kalau misalkan benar si dari dari pemayung.com itu bisa membuktikan fakta-fakta ini, seperti misalkan video hasil mereka melakukan disuruh sorak-sorak tadi yang direkam menggunakan kamera ponsel, kemudian tim pemayung bisa juga memberikan bukti-bukti lapangan seperti foto atau video yang berkaitan dengan ini, maka dari situ kita bisa nilai. Berarti kita tunggu aja ya, kita tunggu. Kemungkinan akan ada lagi nantinya video-video atau next berita selanjutnya. Mari kita tunggu sama-sama. Saya di sini hanya memberikan sedikit cara pandang dari sudut pandang saya sendiri. Kita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar nanti setelah ini selesai akan ada updatean, karena sebentar lagi kita memilih calon gubernur. Dan untuk memilih calon gubernur jangan sampai kita 5 menit dalam kotak suara, menyia-nyiakan waktu kita 5 tahun ke depan. Ya mungkin cuma itu. Saya Haryanto, channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.